Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita telah memasuki pada pertemuan ke-6 dari praktikum fisika komputasi, di mana pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai interpolasi linier dan interpolasi bilinear. Oke, sebelumnya kan juga kita belajar interpolasi ya pada pertemuan sebelumnya, tapi interpolasi pada pertemuan sebelumnya itu adalah tipenya regresi. Nah, sedangkan pada pertemuan ini kita akan belajar dua, ada interpolasi linier dan bilinear. Nah, jadi interpolasi itu adalah teknik untuk menentukan nilai-nilai antara yang ada pada suatu data, di antara suatu data yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, jadi interpolasi ini digunakan untuk mencari nilai di antara dua titik dari suatu data yang telah diketahui, dan juga kadang dengan interpolasi ini kita juga bisa untuk menghaluskan kurva atau grafik. Nanti biar jelas akan ada contoh grafiknya. Nah, kemudian pada pertemuan ini kita akan khusus membahas mengenai interpolasi linier dan interpolasi bilinear. Nah, apa itu bedanya? Oke, kita lihat. Nah, ini adalah contoh grafik di mana pada grafik kiri itu adalah kurva dari suatu data pengukuran. Nah, kemudian kita lihat kalau dari data pengukuran kan awalnya cuma ada 4 data kan ya. Ada 4 data. Nah, kemudian didapatkan grafik yang seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat grafik ini lebih smooth, lebih halus seperti pada grafik kanan. Nah, ini agar bisa didapatkan data seperti ini, kita bisa menggunakan teknik interpolasi ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian interpolasi linier. Nah, interpolasi linier ini akan menggunakan pendekatan linier, ya apa namanya? Berdasarkan namanya. Nah, kemudian pada interpolasi linier, kita akan menggunakan dua titik, yaitu titik pada x0 dan y0, x0 y0 dan titik x1 y1, di mana titik tersebut eh yang berada paling dekat dengan nilai x berdasarkan persamaan garis. Maksudnya gimana? Nah, jadi nanti akan diketahui x0 y0 dan x1 y1, nilai x-nya itu akan ada di antara x0 y0 dan x1 y1 ini. Nah, untuk mencari nilai x itu kita bisa eh, mencari x dan y yang ada di antara titik x0 y0 dan x1 y1 ini, kita bisa menggunakan persamaan garis ini. Nah, sehingga kita bisa menentukan y-nya, y sama dengan y0 tambah y1 min y0 per x1 min x0 dalam kurung x min x0. Nah, jadi nanti yang x0 y0 x1 y1 udah diketahui, dan y sama x-nya ini adalah hasil interpolasinya. Nah, ini adalah contoh data di mana data ini terdapat 5 titik, 1 2 3 oh ada 4 titik, 1 2 3 4. Nah, kemudian pada soal ini eh, kita disuruh mencari y pada titik x sama dengan 0, a sama dengan 5. Nah, saat di sini kan kita lihat x5 itu kan nggak ada kan ya. Nah, berarti nanti dua titik mana yang kita gunakan? Berarti 5 kan ada di antara 4 dan 7. Nah, maka nanti titik yang digunakan yaitu x4 y5 sama x7 y6. Nah, ini kita gunakan. Yang ini sebagai x0 y0, ini sebagai x1 y1. Seperti itu. Data ini kita gunakan sehingga kita dapatkan eh, y pada x sama dengan 5, yaitu hasilnya 5,33. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini adalah contoh lagi. eh, yang ini sudah jelas ada dua titik, S dan T. Titik yang pertama 1,5 dan 3,2756, dan titik yang kedua 1,6 dan pada koordinat 1,6 dan 3,2864. Nah, kemudian berarti kita hanya bisa mencari S di antara ini dan T-nya yang di antara ini.
Nah, permasalahan fisikanya yaitu menghitung nilai suatu fungsi t pada titik S-nya 1,5 sampai 1,6. Nanti bedanya 0,01. Apa itu maksudnya beda? Maksudnya beda itu nanti cacahan seperti itu. Kemudian governing equation-nya adalah persamaan interpolasi linier seperti ini. Working equation-nya merupakan persamaan interpolasi linier di mana y-nya nantinya kita asumsikan sebagai t dan x-nya sebagai s-nya. Nah, kemudian persamaan numeriknya yaitu t sama dengan t1 plus t2 min t1 per s2 min s1 kemudian dikalikan s min s1. Nah, ini adalah sebelum interpolasi, grafik sebelum interpolasi, di mana pada grafik ini hanya ada dua titik. Nah, kemudian setelah diinterpolasi, kita akan bisa menentukan titik-titik yang ada di antara dua titik ini. Nah, tadi maksud saya yang cacahan, kan sebelumnya diketahui kan kita menggunakan beda 0,01 atau cacahannya 0,01. Nah, itu artinya di antara garis-garis, di antara titik-titik yang didapatkan hasil interpolasi ini, dia itu bedanya yang di sini 0,01, 0,01, 0,01, 0,01 seperti itu. Oke, ini adalah flowchart yang nantinya akan diimplementasikan dalam pemrograman MATLAB. Untuk konsepnya, biar teman-teman nggak sulit untuk memahami flowchart ini, sebenarnya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan tetapi nantinya pada kasus ini kan nanti nilai yang dicari ini kan ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian nantinya dia itu akan menggunakan X-nya dari 1,5 itu nanti ditambah 0,01, yaitu bedanya tadi 0,01 kan, yang ini kan bedanya ini 0,01. Nah, kemudian X-nya itu akan ditambahkan, ada X1, X2, X3, X dan seterusnya, 0,01 terus tambahin lagi 0,02, tambahin lagi sampai 1,6 gitu. Nah, kemudian baru dicari y-nya dari X yang udah gitu dengan menggunakan persamaan numerik ini. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya ada interpolasi bilinier. Nah, pada interpolasi bilinier ini kita akan mengambil nilai pendekatan berdasarkan asumsi persamaan gradien terhadap 4 titik. 4 titik yang sudah diketahui. Nah, kalau yang linier tadi itu hanya 2 titik, sedangkan kalau bilinier itu ada 4 titik yang sudah diketahui. Nah, kemudian keempat titik tersebut akan membentuk persegi. Nah, nilai yang ingin dicari berada di dalam persegi keempat titik tersebut. Jadi persegi yang dibentuk dari 4 titik tersebut. Nah, pada dasarnya menggunakan interpolasi linier itu sama dengan interpolasi linier. Nah, kan tapi nanti pada implementasinya untuk interpolasi linier itu dilakukan 2 kali interpolasi liniernya, yaitu interpolasi ke arah X dan interpolasi ke arah Y. Nah, ini adalah gambarannya, di mana pada kasus ini itu titik yang diketahui ada Q12, Q11, Q11, Q12, Q21, Q22. Nah, awalnya kita melakukan interpolasi X. Dengan interpolasi ke arah X ini, kita akan mendapatkan R2 dan R1. Oke, jadi nanti dengan 4 nilai Q ini, 4 nilai Q yang sudah diketahui, kita akan mencari nilai P ini berapa sih yang ada di koordinat X, Y. Nilai P ini berapa sih, seperti itu. Nah, untuk mencari nilai P ini, kita harus mencari nilai R1 dulu dan R2 dulu. Di mana R1 akan ada pada koordinat X, Y1,
dan koordinat R2 itu akan ada di X, Y2. Nah, kemudian untuk mendapatkan R1, kita melakukan interpolasi ke arah X dari nilai Q1, Q11 dan Q21. Nah, ini untuk mendapatkan nilai R1. Nah, ini untuk mendapatkan nilai R1. Kemudian untuk mendapatkan nilai R2 itu dengan nilai ini. Dengan persamaan ini. Oke. Nah, kemudian setelah melakukan interpolasi ke arah X, kan R2 sama R1-nya sudah diketahui. Baru kita melakukan interpolasi ke arah Y untuk mencari P. Untuk mencari P. Lakukan interpolasi ke arah Y dengan persamaan ini. Sebenarnya ini persamaannya sama kan? Nanti tinggal mengubah nilai yang diketahuinya saja. F Q1, Q2. Nah, nanti kalau ke arah Y, nilai yang diketahuinya itu menggunakan R2 dan R1. Menggunakan R2 dan R1. Nah, R2 R1-nya ini ditulis sebagai Fx Y1, Fx Y2. Fx Y1 itu yang di sini, Fx Y2 itu yang di sini. Oke. Nah, baru kita bisa menentukan nilai P. Seperti itu. Dan ini cara ini berlaku pada titik dimanapun P-nya, asalkan P itu masih ada di antara persegi ini ya, antara kotak ini. Kalau di luar kotak ini itu tidak bisa. Akan tapi harus menggunakan, kalau di luar kotak berarti harus titiknya itu harus ada titik lagi yang ada di sebelah kanannya atau kirinya seperti itu. Nah, ini contoh. Nanti akan ada 4 key yang sudah diketahui, 4 titik yang sudah diketahui. Nah, kemudian dari 4 titik ini nantinya dibuat cacahan, jadinya akan ada dx dan akan ada dy. Dx ini jarak antara titik ini dan titik ini, jarak antara titik pada koordinat x, dan dy nya itu jarak antar titik di koordinat y nya seperti itu. Nah, persoalannya akan menghitung distribusi panas pada suatu plat logam. Plat logamnya itu 1 kali 1 dengan diketahui suhu sebagai berikut. Pada Q11 itu 95 nilainya, Q12 28, Q21 53 dan Q22 95. Nah, kemudian ini adalah governing equation-nya. Kemudian working equation-nya untuk menyelesaikan persoalan ini, selain dengan mencari solusi dari persamaan di atas, selain mencari solusi dari persamaan ini, kita juga bisa melakukan dengan teknik interpolasi bilinier. Nah, interpolasi bilinier tadi yang sudah dijelaskan, sehingga numerical equation-nya, persamaan numeriknya adalah seperti ini. Ini adalah untuk mencari interpolasi ke arah x-nya dulu, interpolasi ke arah x, dan kemudian dari interpolasi ke arah x ini baru kita bisa menentukan interpolasi ke arah y-nya. Ini. Nah, ini untuk mencari suhu di koordinat x dan y manapun yang masih berada di dalam kotak ini. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian untuk pemrogramannya akan saya jelaskan pada video berikutnya.